Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami telah menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengantar humas dan komunikasi korporat dengan dosen pembimbing Dr. Clara Tiwau, SH, MSI, dan saya Cesar Maesa, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Askia Kamalia Mohune dan Windy Yulia Sari. Yaudah, kita lanjut ke materinya. Apa itu perubahan? Perjalanan panjang dalam kehidupan manusia dimulai dari lahir, tumbuh, sakit, dan mati. Perubahan kadang terjadi secara tidak sadar dan tidak diinginkan oleh sang pemilik diri. Setiap masalah yang dihadapi, lingkungan pergaulan, dan penerimaan solusi dapat membentuk sebuah karakter yang mungkin bahagia atau menjadi menyakitkan. Perubahan akan membuah dua kemungkinan, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik dan perubahan yang membawa dampak butuh. Kadangkala perubahan menjadi satu keadaan yang menguntungkan jika menggunakannya dengan baik. Setiap kehidupan memiliki kisah di balik setiap perubahan. Isu dan krisis. Isu dan krisis sesuatu yang berbeda. Banyak perusahaan yang memiliki perencanaan manajemen krisis maupun melalui krisis dengan baik. Perbedaan isu dan krisis yaitu isu lebih memiliki waktu untuk mengelaborasi pilihan, isu masih memiliki waktu di riset mengumpulkan data. Krisis memiliki pemilihan lebih sedikit, perlu secepat mungkin membuat keputusan. Krisis dalam perusahaan. Setiap perusahaan bisa dilanda krisis. Tidak ada perusahaan yang imun dari krisis. Krisis bisa datang dalam perusahaan, misalnya pemogokan karyawan dan lain-lain. Seorang praktisi bisa memahami datangnya kemungkinan munculnya krisis, karena krisis bisa analogikan sebagai penyakit perusahaan. Pengertian krisis. Menurut Paul A. Argenti, krisis adalah bencana besar yang dapat terjadi secara alami ataupun akibat kesalahan manusia, intervensi, atau bahkan niat jahat. Jadi krisis bisa terjadi secara alami ataupun akibat kesalahan manusia. Adanya unsur kesengajaan ataupun akibat kesalahan manajemen dalam mengelola perusahaan. Faktor penyebab krisis dapat terjadi diadopsi dari Ghanim dan Kurniawan. 1. Krisis karena bencana alam. 2. Krisis karena produk tidak sempurna atau cacat. 3. Krisis karena hubungan kerja antara manajemen dan pekerja yang buruk. Krisis yang perlu diwaspadai oleh manajemen yang bisa dipengaruhi kinerja perusahaan. 1. Perusahaan atau organisasi akibat kurangnya komunikasi. 2. Adanya kesalahan manajemen. 3. Kekurangpuasan internal bisa merembet pada krisis yang bisa merusak hubungan internal. 4. Pada akhirnya akan membahayakan perusahaan. 5. Untuk itu perhatikan prinsip-prinsip komunikasi. Melihat peluang dalam kesulitan, ada 6 prinsip utama krisis bagi manajer krisis. Yang pertama, komunikasi sangat penting dalam semua situasi krisis. Kunci untuk menghadapi situasi krisis dengan baik dimulai dan diakhiri dengan komunikasi efektif. Yang kedua, reputasi dan identitas harus dilindungi atau diperbaiki. Seperti kata pepatah, butuh bertahun-tahun untuk membangun reputasi dan beberapa detik bisa hilang semuanya. Yang ketiga, tanamkan budaya keselamatan dan keamanan. Tanggapan dan manajemen krisis harus menjadi tanggung jawab bersama dalam suatu organisasi. 4.
Menyelesaikan krisis dan selamat, tanggapan buruk terhadap situasi krisis dapat menyangkal hal itu terjadi atau sekedar menghindar dari menghadapinya atau menyalahkan orang lain. Yang kelima, melembagakan manajemen krisis. Rencana manajemen krisis terbaik adalah yang tidak digunakan tetapi diperbaharui relevan dan siap. Terakhir, lihat peluang di setiap kesulitan. Prinsip terakhir ini adalah mantra yang dapat membantu manajer krisis melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Terkait komunikasi krisis, yang pertama, krisis yang melanda perusahaan perlu penanganan yang tepat, karena komunikasinya dapat memainkan peranan strategis dalam suatu krisis. Yang kedua, guna mengidentifikasi suatu krisis, praktisi humas perlu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data yang mutakhir. Yang ketiga, perusahaan yang dilanda krisis sebaiknya mengkomunikasikan kepada publik melalui media massa agar publik tidak mereka-reka ataupun membuat statement sendiri mengenai krisis yang terjadi. Adapun media massa sebagai partner komunikasi krisis, yang pertama, problem kebanyakan perusahaan saat terjadi situasi darurat yaitu kurangnya kemampuan mengantisipasi dan mengendalikan krisis. Yang kedua, komunikasi krisis berkaitan dengan media massa. Yang ketiga, media pula menyajikan berbagai tanggapan balik, reaksi pemangku kepentingan dan publik atas krisis yang terjadi serta penanganannya. Yang terakhir, kecepatan dan ketepatan informasi dalam penanganan krisis menjadi parameter suatu komunikasi krisis. Terima kasih yang sudah menonton video ini.